Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Sa'diyah, NIM 81 dari kelas PS3 angkatan 2020. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Nah, yang pertama, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pasti kalian bingung kan, apa sih ekonomi tertutup itu? Atau juga bisa disebut dengan ekonomi 3 sektor. Nah, apa sih ekonomi 3 sektor itu? Nah, yang pertama, ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang kedua, siklus perekonomian 3 sektor. Ada perusahaan, bisa juga ada pengeluaran, ada juga pendapatan. Sama halnya dengan pemerintah dan rumah tangga. Sedangkan perusahaan ada juga pengeluaran berupa pajak, baik itu pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengeluaran perusahaan kepada rumah tangga bisa berupa gaji, upah sewa, bunga, dan laba. Adapun pendapatan rumah tangga yang dibeli oleh pemerintah, yaitu konsumsi rumah tangga. Seperti industri dan seperti pinjam uang, dan otomatis perusahaan mendapatkan keuntungan. Dan inilah gambaran 3 sektor. Nah, yang ketiga, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. 1. Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau disebut dengan T, menambah pengeluaran agregat (AE) pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Nah, penjelasannya, perubahan itu akan mempengaruhi agregat ketika ekonomi 2 sektor itu tanpa kebijakan pemerintah dan bayar pajak. Misalnya, memproduksi tahu 1 ton dengan bayaran 20 juta dan ada bunganya 5%. Maka di sini akan ada pengeluaran tambahan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang keempat, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah. Setelah itu, pendapatan pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan. Setelah itu, pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri. Setelah itu, pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Yang kelima, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan.
1 ditabung. Jadi misalnya punya uang lebih yang dibutuhkan, nah sisanya itu harus ditabung supaya ada celengan seperti itu. Yang kedua, membayar pajak karena ada kewajiban dari pemerintah 3 sektor, pemerintah ekonomi 3 sektor. Dalam keseimbangan berlaku persamaan. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Syarat keseimbangan penawaran agregat sama dengan agregat demand AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan. Ln, AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. I ditambah G adalah suntikan, S ditambah T adalah bocoran. Yang keenam, pajak langsung dan tidak langsung. 1. Pajak langsung. Jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya, ketika kita mendapatkan gaji langsung dipotong 2%, otomatis itu langsung dipotong dan dibayarkan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Misalnya, kita beli baju. Nah, biasanya dari pihak toko itu bayar pajak, tetapi tunggu ada pembelinya atau konsumennya, sekalian dipotong pajak dari pembeli, seperti itu. Dipotong pajak dari pembeli kepada penjual tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Adapun bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif sama dengan persen pajak turun ketika pendapatan naik. Misalnya, gaji 1 juta, maka dipotong 5%. Lalu bulan depan gajinya 2 juta, maka dipotong 4%. Begitupun seterusnya. Yang kedua, pajak proporsional sama dengan pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Contohnya, gaji bulan ini 10 juta, maka dipotong pajak 10%. Gaji bulan berikutnya 20 juta, maka dipotong pajak 10%. Itu akan terus seperti itu dan berlaku seperti itu. Yang ketiga, pajak progresif sama dengan persen pajak naik ketika pendapatan naik. Contohnya, hari ini mendapatkan gaji 500.000, maka potongan pajak 5%. Lalu gaji berikutnya 1 juta, maka potongan pajak jadi 6% dan seterusnya akan naik seperti itu. Yang ketujuh, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T karena YD turun. Konsumsi atau C dan tabungan atau S juga turun. Sekian hasil resum dari saya mengenai ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau juga dikenal dengan 3 sektor. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.